Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar kembali tentang translation ya, atau mata kuliah translation. Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat belajar pada hari ini dengan baik. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang tipe-tipe terjemahan. Jadi apa itu sebenarnya translation dan apa tipe-tipenya ya. Jadi kalau kita melihat kata translation itu bisa kita bagi kepada 3 bagian. Yang pertama itu adalah translation itu sendiri, yang kedua translating, yang ketiga itu adalah translator. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu translation? Jadi translation itu sebenarnya adalah hasil dari proses penerjemahan. Jadi ketika kita melihat sebuah translation, itu adalah sebuah hasil ya dari proses seseorang yang menerjemahkan teks ya. Itulah namanya translation. Apa bedanya dengan translating? Translating itu adalah transferring from source language to target language by finding natural closest equivalence and keeping the meaning or message of the text through its context. Pada bagian translating ini ada begitu banyak poin yang bisa kita bahas. Kita bahas satu nanti ya. Yang pertama itu adalah tentang transferring. Transferring itu artinya mentransfer, mengirimkan ya, merubah ya, atau menyampaikan. Jadi yang kita lakukan adalah proses pengubahan ya, atau penyampaian. Apa yang kita lakukan? Source language. Source language itu apa? Bahasa sumber. Bahasa sumber itu apa maksudnya? Nanti pada pertemuan lain kita akan coba bahas, tapi secara sederhana source language itu adalah apa bentuk teks yang akan kita terjemahkan. Jadi misalnya ketika seseorang meminta kita untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, berarti bahasa sumbernya adalah bahasa Indonesia gitu ya. Di bahasa sumber itu adalah bahasa yang akan kita terjemahkan. Sementara target language itu adalah hasil ya, atau bahasa yang telah kita terjemahkan. Seperti tadi seseorang meminta kita dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka yang target language-nya adalah bahasa Inggris. Sebagai seorang penerjemah, kita tentu saja harus menguasai kedua bahasa ini, baik itu bahasa Indonesia apalagi bahasa Inggris gitu ya, ataupun kebalikannya. Jadi intinya seseorang penerjemah itu harus menguasai kedua bahasa yang akan dia terjemahkan. By finding natural closest equivalent. Equivalence itu artinya kesetaraan, kemiripan ya. Kemiripan, kesetaraan kata ya. Jadi kita akan mencari kata-kata yang mirip artinya dari bahasa sumber kita dengan bahasa target. Gitu ya. Kita cari di mana kata-kata yang sama atau mirip. Bagaimana level kemirikannya? Closest. Closest itu sangatlah atau mendekati arti yang sama ya. Kita akan mencoba mencari yang paling mirip, yang paling dekat ya. Setelah ditambah lagi dengan natural. Jadi sudah dekat
sudah mirip, dia usahakan dia natural, memang seperti itu namanya ya. Tidak ada jangan sampai nanti kita salah-salah arti ya, salah-salah bentuk pemakaian kata. Jadi ketika kita menerjemahkan itu, kita harus mencari kata yang katanya itu memiliki kesamaan ya, yang mirip, yang sangat mirip, tetapi dia bersifat alami ya, alami terhadap apa yang kita akan terjemahkan. Seperti misalnya adalah kata beras ya. Beras, kalau kita lihat kan banyak sekali itu ya. Kalau misalnya beras itu bisa ada kata rice gitu ya. Kalau pada bahasa Inggris, ketika kita mengatakan beras, itu rice gitu ya. Sementara misalnya kalau ada misalnya padi, itu rice juga, gitu ya. Misalnya kalau ada ketan, itu rice juga. Itulah kelemahan dalam bahasa Inggris. Jadi semuanya itu rice saja, padahal rice itu banyak sekali tingkatannya atau bedanya ya. Jadi kita harus mencari tahu juga apa sebenarnya kata yang cocok untuk menyampaikan maksud kita. Hal sama yang juga terjadi kepada kebalikannya ya. Misalnya ketika kita belajar tentang kata permen ya, pada bahasa Inggris atau negara Inggris, permen itu dia kata artinya adalah sweet gitu ya, sweet. Jadi dengan mengatakan sweet itu artinya permen. Tapi pada negara Amerika, permen itu akan menggunakan istilah candy. Jadi dengan mengatakan candy itu artinya permen. Itulah bentuk-bentuk dari natural closest equivalent ya, kita cari persamaannya. Selanjutnya, keeping the meaning or message, ini yang paling penting. Jadi ketika kita mencari artinya atau kata yang cocok nanti untuk terjemahan itu, usahakanlah artinya itu yang tetap sama ya. Jadi ketika kita menerjemahkan, yang penting itu adalah artinya yang sama, bukan bentuknya yang sama. Ini juga kan nanti kita kaji antara bentuk dengan meaning ya. Jadi yang kita jaga itu adalah meaningnya, meaning dari sebuah arti kata, frase, klausa ataupun kalimat ya. Kita jaga melalui apa? Kita jaga dia melalui konteks. Jadi dengan adanya konteks, kita akan paham apa sebenarnya kata yang diacu atau mengacu kepada mana kata ini pada bahasa sumber ataupun pada bahasa target. Selanjutnya kita melihat juga tentang translator ya. Jadi translator itu adalah seseorang yang memiliki pekerjaan untuk menerjemahkan berbagai macam teks dari satu bahasa ke bahasa lain dengan professional requirement. Artinya apa itu? Persyaratan profesional ya. Paling tidak dia sudah memiliki keahlian nanti itu ya. Nanti dia harus punya kamus gitu ya, harus punya teknik-teknik tertentu, itulah kira. Jadi kalau kita bicara translator, berarti adalah orang ya, orang yang menerjemahkan teks.
Jadi sekali lagi kita review. Jadi translation itu adalah hasil dari sebuah terjemahan. Translating adalah proses penerjemahannya atau cara penerjemahannya. Sementara translator adalah orang yang menerjemahkannya. Kalau kita bicara tentang tahapan-tahapan terjemahan, sebenarnya ada 3 tahapan-tahapan penerjemahan itu. Yang pertama itu adalah studying the source language. Yang kedua, analyzing the meaning. Yang ketiga adalah reconstructing the meaning. Kita bahas satu-satu. Studying the source language artinya adalah si penerjemah atau translator itu dia akan mengkaji dulu apa bahasa sumbernya. Contoh seperti tadi, seorang klien atau customer memberikan sebuah teks bahasa Indonesia. Dia meminta kepada penerjemah tadi untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Apa yang dilakukan oleh si penerjemah? Maka dia akan memahami itu bahasa sumber dulu. Nah, jadi bahasa sumbernya ini apa nih? Apakah ini ada dalam bidang sosial, olahraga, ekonomi, teknik. Jadi harus jelas bidang apa. Nah, kita ambil contoh ini adalah misalnya pada bidang teknik. Oke. Ketika kita sudah mengetahui bahasa sumbernya adalah bidang teknik, maka nanti kita akan mengacu kepada apa saja alat yang dibutuhkan untuk menerjemahkan teks ini. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya teks ini adalah teks teknik, maka dapat dipastikan kita harus menguasai bidang teknik. Kamus kita haruslah kamus bahasa teknik. Tidak mungkin kita pakai kamus bahasa umum ya, atau kamus umum. Harus memiliki kamus teknik. Yang ketiga, apalagi kita harus menguasai istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa teknik tadi. Nah, ini kita pelajari dulu apa ini istilahnya nih. Sementara teknik itu sendiri lumayan sangat luas. Nah, jadi gitu ya. Kita pelajari dulu bahasa sumbernya bahasa apa nih. Nah, dengan memahami atau mengkaji bahasa sumbernya, maka kita akan tahu apa alat yang kita butuhkan. Selanjutnya, kita pahami arti dari kata, dari frase, dari apa lagi, klausa, ataupun kalimat yang ada pada bahasa sumber tersebut. Nah, kita pahami di apa sih maksudnya gitu ya. Kata per kata, frase-frase. Jadi kita pahami satu-satu ya. Nah, jadi tanpa dengan memahami satu arti, kita akan tahu maksud dari kelompok-kelompok tadi. Nah, selanjutnya setelah kita menganalisis artinya, maka kita akan reconstructing the meaning. Apa itu reconstructing the meaning? Nah, inilah namanya menerjemahkan ya. Kita susun kembali kelompok-kelompok arti tadi yang sudah kita terjemahkan, yang sudah kita pahami, kemudian kita terjemahkan sesuai dengan kemampuan kita menerjemahkan ya. Nah, seperti tadi, ketika kita sudah mengetahui suatu arti kalimat dari bahasa teknik, maka kita terjemahkan menjadi bahasa teknik tadi ya. Nah, misalnya bahasa teknik mesin, kita susunlah kata-katanya, kita ceklah apakah artinya, apakah kalimatnya cocok atau tidak dengan apa yang kita lakukan ya. Kita lanjutkan kepada jenis-jenis terjemahan. Jadi secara umum ada begitu banyak teori tentang jenis-jenis terjemahan.
Pada topik kali ini kita hanya akan membahas dua saja. Ini yang paling sering dipakai. Yang pertama itu adalah tense terjemahan dari Catford ya. Yang pertama itu adalah dia membagi atas 3 bagian: in terms of extent, in terms of level, in terms of rank. Jadi itu istilah yang dipakai oleh Catford. In terms of extent, apa maksudnya in terms of extent? Pada jenis terjemahan, Catford membagi pada bagian extent itu ada 2. Jadi partial versus full translation. Artinya apa itu partial translation? Partial translation artinya apa? Ketika kita melihat sebuah kalimat, kita hanya menerjemahkan separuh, sebagian ya. Ada kelompok kata ataupun kata yang tidak kita artikan dia. Kenapa? Karena mungkin kata itu tidak ada padanannya dalam bahasa target. Maka tetap saja bahasa itu yang kita pakai. Gitu ya. Kalau ada padanannya, maka kita terjemahkan. Jadi partial translation artinya apa? Kita sebagai seorang penerjemah itu hanya menerjemahkan sebagian dari kalimat itu ya, karena ada bagian-bagian dari kata dari kalimat itu yang tidak bisa kita terjemahkan. Bedanya dengan full translation artinya apa? Full translation itu kita menerjemahkan semua yang ada pada kalimat tersebut. Jadi apapun yang nampak itu kita terjemahkan. Apa contohnya? Seperti pada slide yang kita nampak, nasi tumpeng itu enak ya. Kalau kita melihat kajian partial translation, maka kita tetap akan menggunakan nasi tumpeng ke dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya seperti ini, kita menerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka terjemahan kalau bahasa sumbernya adalah nasi tumpeng itu enak, maka terjemahannya adalah nasi tumpeng is delicious. Tidak pernah ada terjemahannya tumpeng rice is delicious. Tidak ada seperti itu ya. Kenapa? Karena tumpeng rice itu tidak ada dalam bahasa Inggris, tidak dikenal oleh orang gitu ya. Orang bule juga tidak ada makan nasi tumpeng. Itu sebabnya kita mempertahankan nasi tumpeng. Kenapa hanya kedua-dua yang kita pertahankan, nasi dengan tumpeng? Walaupun nasi itu ada padanannya rice, tapi tidak cocok juga dia karena ini satu kelompok kata. Tumpeng rice juga tidak tahu ya. Tapi kalau misalnya nasi goreng itu ada padanannya dalam bahasa Inggris yaitu fried rice. Jadi ketika kita menerjemahkan fried rice, seluruh pengguna bahasa Inggris itu paham bahwasanya kita sedang membicarakan nasi goreng. Tapi kalau nasi tumpeng itu hanya orang Indonesia saja yang tahu. Itu sebabnya kita tetap pertahankan istilah nasi tumpeng. Selanjutnya, in terms of level ya, total and restricted translation. Ini hampir sama saja ya. Dengan kajian seperti tadi, ada yang disebut dengan total sama restricted translation. Total translation itu sampai sama. Kita menerjemahkan secara keseluruhan dari kalimat atau teks tersebut ya. Kalau restricted kita batasi, dia ada bagian-bagian yang tidak kita terjemahkan. Misalnya apa itu? Misalnya mengubah kelompok kata, ataupun misalnya mengubah grammar gitu ya. Nanti kalau misalnya kita mendapatkan
teks-teks pada bidang hukum, maka ini harus kita hati-hati dalam menggunakan terjemahan. Kenapa? Karena salah-salah kita menerjemahkan nanti kita akan membuat suatu hukum atau aturan yang berbeda dari apa yang dipahami oleh orang itu sendiri ataupun dari penegak hukum ya. Jadi ada bagian-bagian yang memang tidak bisa kita terjemahkan dan ada juga semuanya harus kita terjemahkan. Itulah permasalahan nanti disebut dengan legal translation. Nah, itu penerjemahan yang difokuskan kepada teks-teks hukum ya. Nah, itu namanya legal document atau legal translation. Selanjutnya, in terms of rank, Catford membagi menjadi free translation, word for word translation. Free translation menurut Catford, artinya apa? Terjemahan yang berbasis kepada konteks ya. Jadi bagaimana seorang penerjemah itu mampu menggunakan daya pikirnya, kreativitasnya, bakatnya untuk menerjemahkan, untuk mencari tahu apa arti sebenarnya yang disesuaikan dengan konteks dari sebuah teks sendiri. Sementara word for word translation artinya apa? Seorang penerjemah itu menerjemahkan kata per kata tanpa memahami ataupun tanpa mengacu kepada konteks gitu ya. Nah, jadi Catford itu lebih menyarankan free translation ketimbang dari word for word translation. Itu teori berdasarkan dari Catford ya. Kalau kita melihat teori yang diajukan ataupun disampaikan oleh Larson membagi jenis terjemahan itu kepada 3. Literal translation, idiomatic translation, dan unduly free translation. Literal translation itu apa? Literal translation artinya kita menerjemahkan suatu bahasa sumber itu apa adanya, apa yang tampak itu yang kita terjemahkan, atau bahasa kasarnya adalah word for word translation, artinya terjemahan kata demi kata. Oke, apa contohnya seperti ini ya. Ketika kita melihat adalah seperti kamu adalah cantik. Oke. Atau kamu cantik dalam bahasa Indonesia. Ketika kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, kamu cantik, maka terjemahannya adalah you are beautiful. You are beautiful untuk kalimat kamu cantik. Kenapa kita tidak atau kenapa terjemahannya harus menggunakan are dalam bahasa Inggris? Gitu ya. Karena itulah aturan dalam bahasa Inggris. Harus kita tambahkan to be setelah subjek jika kata itu tidak memiliki sebuah kata kerja. Yang disebut dia dengan word for translation tadi, ketika kita melihat bahasa sumber kamu cantik, maka word for word translation akan menerjemahkan you beautiful. You beautiful. Artinya apa? Dia tidak menambahkan are pada kata atau setelah kata you ya, karena dia hanya fokus kepada kata demi kata saja. Kamu cantik kan 2 kata itu.
maka terjemahannya bagi dia adalah you beautiful. Nah, inilah salahnya dalam kajian terjemahan ya. Nah, selanjutnya kita bahas yang terakhir dulu, Anduli Free Translation. Anduli Free Translation ini apa? Artinya whatever the translation like, artinya mana suka dari si penerjemah itu. Artinya apa itu? Apa yang dia pahami, gitu ya? Apa yang dia bisa pikirkan, tanpa mempertimbangkan dari konteks atau maksud dari sebuah teks itu, ya. Apa contohnya seperti ini? The river bank is dirty. Nah, itu contoh kalimatnya ya. Jadi bahasa sumbernya adalah bahasa Inggris dan kita menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. The river bank is dirty. Oke, kalau kita si Anduli Free Translation, atau kalau kita menerjemah pada bagian Anduli Free Translation, ketika kita melihat kata the river bank is dirty, artinya apa? River bank, gitu ya, bank sungai, gitu ya, bank sungai kotor. Nah, kira seperti itulah, bank sungai kotor. Atau nanti bisa juga dia akan menerjemahkan bank-bank lagi korupsi, ya. Nah, jadi seenak dia saja menerjemahkan tanpa dia fokus kepada atau mengacu kepada apa sebenarnya teks yang diinginkan oleh bahasa sumber tadi, gitu ya. Nah, jadi Anduli Free itu lebih kepada kebebasan, ya, lebih kepada kreativitas yang tidak ada aturan dari sebuah penerjemahan. Kalau pada Larsen lebih menekankan yang namanya idiomatic translation yang di tengah-tengah ini. Apa itu yang idiomatic? Idiomatic translation itu adalah menerjemah yang mengacu kepada konteks of the text. Jadi seorang itu menerjemah yang mengacu kepada konteks dari sebuah teks tadi by finding the natural closest equivalent. Jadi seseorang itu menerjemah berdasarkan konteks ditambah dia nanti dengan mencari equivalent atau kata atau kelompok kata, klausa atau kalimat yang mirip artinya, yang memiliki kesamaan arti yang sama dengan bahasa target. Nah, kira seperti itulah inti dari idiomatic translation. Jadi terjemahan kita seharusnya pada level idiomatic translation ini, ya, karena inilah terjemahan yang harganya mahal ataupun yang akan dibayar oleh customer. Kalau literal translation itu hampir mirip seperti Google Translate, ya. Atas kata per kata dia terjemahkan, ya, tidak tahu entah apa artinya. Kalau Anduli Free Translation ini samalah seperti orang pertama kali menerjemah, ya. Nampak bagi dia bahasa, terjemahkan. Nah, itulah nama contoh dari aplikasinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Inilah sebuah contoh aplikasi dari jenis-jenis terjemahan tadi. Misalnya bahasa sumbernya adalah her mouth is parched. Oke. Kalau kita melihat contoh misalnya dari penerapan teori Catford, gitu ya. Kalaulah her mouth is parched,
itu artinya mulutnya adalah kering. Nah, jadi dia menerjemahkan her mouth itu mulutnya gitu ya adalah kering ya. Itu disebut dengan word for word translation. Mulutnya adalah kering ya. Gimana rasanya kita seorang penerjemah membaca kalimat seperti ini? Kan sungguh terasa janggal kan? Mulutnya adalah kering. Nah, tidak jelas itu bentuknya. Kalau literal translation, ini hampir mirip kata per kata juga. Her mouth is parched. Dia terjemahkan juga mulut perempuan itu kering, gitu ya. Jadi harus ditekankan itu mulut perempuan ya. Nah, itu kering. Jadi kadang-kadang ini bisa juga kita pakai ya, bisa juga tidak bentuk kalimat seperti ini, literal ya. Yang tepatnya itu adalah dia haus. Nah, itu sebenarnya dia haus. Jadi bukan masalah kering gitu ya. Jadi seseorang yang memiliki kering itu artinya haus ya, bukan mulutnya itu perempuan kering. Apa pula artinya mulutnya kering? Artinya apa? Seseorang itu membutuhkan minuman, artinya dia haus ya. Tidak penting dia kering atau basah. Jadi artinya ketika seorang mengatakan her mouth is parched, itu harus kita pahami bahwasanya dia haus dan butuh minuman ya. Maka terjemahannya adalah dia haus. Oke, kita masuk kepada topik kita yang terakhir. Apa perbedaan antara konteks dengan koteks ya? Satu konteks, satu koteks. Konteks adalah semua bagian dari unsur-unsur ya yang berada pada dalam teks dan di luar teks itu sendiri. Jadi ketika kita melihat sebuah kata, kalimat, kita harus melihat apa saja unsur-unsur yang membangun dari kelompok kata atau kalimat ini. Apa contohnya? Misalnya, siapa penuturnya, siapa yang mengucapkannya, di mana kalimat ini terjadi. Ini bahasanya bahasa formal atau informal, gitu ya. Apakah ini disampaikan secara speaking atau writing? Nah, itu contoh dari konteksnya ya. Jadi dengan memahami konteks dari suatu kejadian, suatu kelompok kata ataupun kalimat, kita bisa memahami apa sebenarnya arti yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kalau dia konteks itu artinya adalah semua komponen yang membangun dari sebuah kalimat tadi. Contohnya apa? Ketika kita membuat kalimat harus ada subjek, verb, minimal seperti itu. Nanti disambung dia dengan objek, adverb, adjektif atau sebagainya. Jadi konteks itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam kalimat itu sendiri. Contoh, ketika kita membuat kalimat present tense, ketika subjeknya adalah she, maka kata kerjanya harus pakai s gitu ya. She needs water. Nah, jadi ada s setelah kata need. Itu contoh penggunaan konteks ya. Salahlah seseorang ketika menuliskan terjemahan dia butuh air, maka terjemahannya adalah she need water tanpa s, itu salah. Karena dalam aturan penulisan ketika kalimat present tense kata kerja itu wajib ditambahkan s jika pelakunya adalah she atau he gitu ya. Nah, kalau konteks bisa juga contoh seperti ini. Kalau kita ingin menerjemahkan bunga bank
naik, gitu ya, bunga bank naik, maka terjemahannya adalah the interest is rising, gitu ya. The interest is rising. Risingnya mana? R-A-I-S-I-N-G ya, rising. Jadi bunga bank itu bahasa Inggrisnya adalah interest. Tidak pernah ada di dunia bunga bank itu bahasa Inggrisnya adalah the bank flower, gitu ya. Nah, tidak ada the bank flower. Nah, jadi dalam bahasa Inggris bunga bank itu terjemahnya adalah interest. Kenapa kita bisa tahu bahwasanya ini adalah bunga bank? Karena kita sudah tahu atau kita kaji bahwasanya ini adalah topik dari bidang ekonomi, gitu ya. Dalam ekonomi perbankan, istilah bunga bank itu menjadi interest ya, tidak pernah ada dalam bahasa Inggris istilah ekonomi bunga bank itu adalah the bank flower ya. Nah, itulah bedanya ketika kita memahami sebuah konteks teks gitu ya. Nah, dan juga konteks ya, jadi unsur-unsur yang ada dalam satu kalimat. Oke, jadi kita rangkum kajian kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari jenis-jenis terjemahan beserta bagiannya satu persatu. Nah, intinya ketika kita menerjemahkan, maka seorang penerjemah itu harus menerjemahkan teks dari bahasa sumber ke bahasa target, ya, dengan mempertimbangkan konteks dari sebuah teks itu sendiri, sehingga kita dapat menentukan kata atau kelompok kata yang cocok, yang mirip, dan sangat natural ya, sangat alami pada bahasa targetnya. Dan juga nanti seorang penerjemah harus memahami dengan baik unsur konteks ataupun konteks agar terjemahan kita bisa berterima bagi klien kita, sehingga terjemahannya itu seperti sebuah teks asli ya. Oke, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih. See you.